Selamat datang di video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas modul praktikum, yaitu modul 7 dan 8 pada mata kuliah sistem operasi. Namun sebelum itu, perkenalkan, nama saya Raditno Bersalinding dengan NIM 224611084 dari kelas A2. Baik, yang pertama ada modul 7, yaitu operator aritmatika dan relasional. Percobaan 1, operator aritmatika. Dengan simbol tambah yaitu penjumlahan, kurang atau min pengurangan, simbol bintang yaitu perkalian, simbol slash adalah pembagian, simbol persen yaitu modulus atau sisa pembagian. Ada 3 cara yang dapat digunakan untuk melakukan operasi matematika, yaitu yang pertama menggunakan perintah built-in let. Perintah-perintah ini kita akan ketikkan ke Ubuntu. Baik, yang pertama tanda pagar, tanda seru, /bin, /bas. Enter, masukkan A sama dengan 15, enter B sama dengan 7. Selanjutnya kita akan memakai let, yaitu let jumlah sama dengan variabel A ditambah variabel B. Enter. Di sini saya langsung menampilkan hasil echo tanda petik hasil penjumlahan A ditambah B sama dengan variabel jumlah, balas tanda petik, dan hasil penjumlahan A yaitu 15 ditambah B yaitu 7, yaitu hasilnya adalah 22. Selanjutnya kita masuk ke let kurang sama dengan variabel A dikurang variabel B. Enter. Echo tanda petik hasil pengurangan A dikurang B sama dengan variabel kurang, balas tanda petik, dan hasilnya adalah hasil pengurangan A yaitu 15 dikurangi dengan B yaitu 7, hasilnya itu adalah 8. Selanjutnya let kali sama dengan variabel A dikali variabel B. Kita enter. Selanjutnya echo spasi tanda petik hasil perkalian A dikali B sama dengan variabel kali, balas tanda petik, dan hasil perkalian A sama dengan 15 dikali B yaitu 7, hasilnya 105. Baik, selanjutnya kita menggunakan perintah eksternal XPR atau AWK. Di sini langsung menggunakan bagi, namun saya akan tetap menggunakan let. Let bagi sama dengan variabel dalam kurung XPR spasi variabel A bagi variabel B, balas kurung, enter untuk menampilkan hasil echo tanda petik hasil pembagian A bagi B sama dengan variabel bagi, balas tanda petik, kita enter, dan hasil pembagian A yaitu 15 dibagi B yaitu 7, 2. Nah, di sini kenapa ada yang bertanya kenapa hasilnya 2? Dan jika kita kalkulator manual di handphone, itu hasil pembagian dari 15 dibagi 7 itu hasilnya 2, sekian. Tapi kenapa hasil di sini ada 2? Karena di perintah XPR
str itu dia hanya mengambil bilangan bulatnya saja, jadi dia tidak mengambil angka di belakang koma, jadi dia fokus ambil bilangan bulatnya saja. Baik, selanjutnya kita menggunakan perintah substitusi. Sama saja, kita masukkan let modulus sama dengan variabel double dalam kurung A persen B, balas double kurung, enter, echo sisa hasil pembagian. Sisa hasil pembagian dalam kurung modulus balas dalam kurung spasi A persen B sama dengan variabel modulus, balas tanda petik, kita enter, dan sisa hasil pembagian atau modulus A yaitu 15 dipersen dengan B yaitu 7, hasilnya adalah 1. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke percobaan kedua, yaitu operator relasional. Operator yang pertama yaitu equals dengan deskripsi memeriksa apakah nilai operan sama. Yang kedua, not equals yaitu memeriksa apakah nilai kedua operan tidak sama. Yang ketiga, greater than yaitu memeriksa apakah nilai operan kiri lebih besar daripada operan kanan. Selanjutnya, less than memeriksa apakah nilai operan kiri lebih kecil daripada operan kanan. Selanjutnya, greater than or equals yaitu memeriksa apakah nilai operan kiri lebih besar atau sama dengan operan kanan. Yang terakhir yaitu less than or equals yaitu memeriksa apakah nilai operan kiri lebih kecil atau sama dengan operan kanan. Kita lanjut saja ke perintahnya. Namun di sini saya akan clear supaya terlihat rapi. Kita ketikkan tanda seru tanda pagar tanda seru slash bin slash pass, enter. Masukkan nilainya A sama dengan 15, enter, B sama dengan 7. Kemudian if dalam tanda kurung siku variabel A spasi equals variabel B, balas kurung siku, enter, masukkan 10 spasi, enter, echo tanda petik variabel A equals variabel B titik 2 yaitu A sama dengan B, balas tanda petik, enter, kemudian else, enter, echo tanda petik variabel A equals variabel B titik 2 A tidak sama dengan B, enter. Kemudian untuk menampilkan hasil kita ketikkan FI dan hasilnya adalah 15 equals 7 yaitu A tidak sama dengan B. Nah, di sini saya akan mencontohkan satu, yaitu contohnya di sini SNBT. SNBT sama dengan diterima. Balas tanda petik, enter, kemudian if kurung siku tanda petik SNBT
variabel snbt sama dengan 2 kali tanda petik diterima, balas tanda petik, kemudian balas kurung siku, enter, kemudian then enter, echo tanda petik, akhirnya saya lolos tes, balas tanda petik, enter, kemudian else, enter, echo tanda petik, ya udah bukan rezeki, coba lagi tahun depan, enter, kemudian untuk menampilkan hasilnya itu FI. Jadi hasilnya itu adalah akhirnya saya lolos tes. Baik, saya rasa percobaan 2 selesai. Kita masuk ke percobaan 3, yaitu conditional statement. Conditional statement digunakan untuk memungkinkan program dapat membuat keputusan yang benar dengan memilih tindakan tertentu berdasarkan syarat atau kondisi tertentu. Ada 2 jenis conditional statement dalam Unix shell, yaitu if else dan case such. Yang pertama untuk kondisi if else. Langsung saja kita masuk ke perintahnya. Namun sebelum itu kita clear agar rapi, dilihat pagar tanda seru /bin/bash. Enter, masukkan A sama dengan 15, enter B sama dengan 7, enter, kemudian if dalam kurung siku variabel A equals, ya di sini perintahnya mungkin salah ya, yang perintah itu benar, hasilnya equals variabel B, balas kurung siku, enter, ketikkan 10, enter, echo tanda petik A sama dengan B, balas tanda petik, enter, masukkan elif spasi kurung siku variabel A greater than spasi variabel B, balas kurung siku, enter, selanjutnya then enter, echo A lebih besar dari B, enter, kemudian elif dalam kurung siku variabel A less than variabel B, balas kurung siku, enter, lagi 10, lanjut di sini masukkan echo tanda petik A lebih kecil dari B, enter, kemudian else, enter, echo tanda petik tidak ada kondisi yang memenuhi, balas tanda petik, kita enter, dan untuk menampilkan hasil kita ketikkan FI.
dan hasilnya adalah A lebih besar dari B. Kenapa? Karena nilai A itu adalah 15 dan nilai B itu 7. Jadi kita lihat perbedaannya saja. A itu lebih besar dan B itu lebih kecil. Selanjutnya untuk kondisi case ISC else. Langsung saja kita masuk ke perintahnya, namun sebelum itu saya clear terlebih dahulu. Kita ketikkan pagar tanda seru /bin/bus. Enter, masukkan echo min_n. Oh ya, di sini saya tidak memakai min_n. Langsung saja echo apa makanan yang kamu suka, balas tanda petik, enter. Nah, di sini langsung dia apa makanan yang kamu suka. Jadi ketika kita menggunakan min_n, tanda ini Ubuntu bla 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 akan bersambung dengan ini nantinya. Tapi karena saya di sini tidak menggunakan min_n, jadi hasilnya langsung seperti ini. Oke, langsung saja masukkan read makanan. Di sini bebas. Makanan apapun yang kalian masukkan terserah bebas. Namun di sini saya akan masukkan yaitu bakso. Enter. Kemudian case tanda seru variabel makanan balas tanda petik in. Enter. Di sini masukkan langsung pentol balas tanda petik balas dalam kurung, enter. Echo tanda seru pentol raja depan warduk the best tanda seru balas tanda petik, enter. Titik koma 2 kali, enter. Masukkan lagi pisang balas tanda seru balas tanda petik balas dalam kurung, enter. Masukkan echo tanda petik poki rasa pisang enak bet balas tanda petik, enter. Titik koma 2 kali. Terus selanjutnya Indomie balas tanda petik balas kurung, enter. Echo spasi tanda petik Indomie telur punch balas tanda petik, enter. Titik koma 2 kali. Kemudian masukkan bakso yang kita ketikkan tadi, bakso, enter. Echo balas tanda petik bakso dekat Kasimpo enak banget balas tanda petik, enter. Kemudian titik koma 2 kali. Selanjutnya kita ketikkan ini bintang balas kurung, enter. Echo tanda petik makanan yang kamu suka gak enak hehe balas tanda petik, kita enter. Titik koma 2 kali. Kemudian kita menampilkan hasil outputnya yaitu ESAC, dan hasilnya adalah bakso dekat Kasimpo enak banget. Nah, di sini muncul pertanyaan, kenapa kita mengetikkan pentol, pisang, Indomie, kenapa hasilnya cuman bakso dekat Kasimpo enak banget? Kenapa? Karena pada read makanan tadi kita hanya menambahkan bakso, jadi dia hanya menampilkan nanti
menampilkan hasil dari bakso tersebut, yaitu bakso dekat Kasimpo, enak banget. Baik, dan jika kita mengganti di sini yaitu pentol, maka nanti outputnya itu muncul pentol Raja Depan Warduk The Best. Begitu seterusnya. Baik, percobaan 3 sudah selesai. Oke, kita selanjutnya masuk ke tugas laporan praktikum. Clear terlebih dahulu. Oke, tugas yang pertama yaitu meminta pengguna memasukkan dua angka. Dua angka yang dimaksud itu adalah 20 dan juga 5. Kemudian melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus menggunakan perintah let, XPR, dan substitusi. Ketiga, menampilkan hasil perhitungan pada layar. Jadi hasilnya nanti itu ada hasil penjumlahannya itu 25, hasil pengurangannya itu 15, hasil perkaliannya itu 100, hasil pembagiannya itu 4, sisa hasil bagi atau modulus yaitu 0. Langsung saja kita masukkan tanda pagar, tanda seru, /bin/bas. Dan masukkan angka. Kenapa angka? Karena di sebelumnya kita itu hanya memakai A, tapi karena di soal ini menggunakan angka, jadi kita menggunakan angka. Angka 1 sama dengan 20, enter. Angka 2 sama dengan 5, enter. Kita menggunakan let jumlah sama dengan variabel angka 1 ditambah variabel angka 2. Enter. Langsung saja kita menampilkan hasil echo hasil penjumlahan angka 1 ditambah angka 2 sama dengan variabel jumlah, balas tanda petik, dan hasilnya adalah 25. Jadi hasil penjumlahan angka 1 yaitu 20 ditambahkan dengan angka 2 yaitu 5, hasilnya adalah 25. Kemudian masuk ke kurang, let kurang sama dengan variabel angka 1 dikurang angka 2, enter. Tampilkan hasil echo tanda petik hasil pengurangan angka 1 dikurang angka 2 sama dengan variabel kurang hasil pengurangan angka 1. Oke, kita enter, dan hasil pengurangan dari angka 1 yaitu 20 dikurangi angka 2 yaitu 5, hasilnya 15. Selanjutnya let kali sama dengan variabel angka 1 dikali variabel angka 2. Enter. Karena echo tanda petik hasil perkalian angka 1 dikali angka 2 sama dengan variabel kali, balas tanda petik, enter. Dan hasil perkalian angka 1 yaitu 20 dikalikan dengan angka 2 yaitu 5, hasilnya itu adalah 100. Kemudian masuk ke pembagian, let bagi sama dengan variabel dalam kurung XPR spasi variabel
angka 1 bagi variabel angka 2 balas kurung enter eko balas tanda petik hasil pembagian angka 1 bagi angka 2 sama dengan variabel bagi balas tanda petik enter, dan hasil pembagian angka 1 yaitu 20 dibagi angka 2 yaitu 5, hasilnya adalah 4. Kemudian terakhir let modulus sama dengan variabel double dalam kurung angka 1 persen variabel angka 2 balas dalam kurung enter masukkan eko sisa hasil pembagian atau modulus angka 1 persen angka 2 sama dengan variabel modulus tanda petik kita enter, dan sisa pembagian atau modulus angka 1 yaitu 20 dibagi persen angka 2 yaitu 5, hasilnya 0. Jadi di sini masukkan angka 20, di sini sudah kita masukkan angka 5 yaitu angka kedua yaitu 5 sudah cocok. Hasil penjumlahan 25. Ini hasil penjumlahan sudah 25. Hasil pengurangan oke sudah cocok 15. Hasil pengurangan oke sudah cocok 100. Hasil pembagian oke sudah cocok 4. Dan sisa hasil bagi atau modulus yaitu 0 oke sudah cocok. Jadi tugas 1 sudah selesai. Kita masuk ke tugas yang kedua. Namun sebelum itu saya clear agar rapi. Kemudian pagar tanda seru slash bas slash bin bin slash bas enter. Oke. Tugas 2 operator relasional. Buat script bash yang meminta pengguna memasukkan 2 angka lalu membandingkan kedua angka tersebut menggunakan operator relasional atau equals, not equals, greater than, less than, greater than or equals, less than or equals. Script harus memberikan output sesuai dengan kondisi yang terpenuhi. Contoh output yang diharapkan yaitu 10 lebih kecil dari 20 dan 10 tidak sama dengan 20. Baik, kita masukkan dulu angka pertamanya yaitu 20. Angka 1 sama dengan 10, enter. Angka 2 sama dengan 20, enter. Kemudian if kurung siku variabel angka 1 less than variabel angka 2 balas kurung siku enter, ketikkan then enter echo tanda petik variabel angka 1 lebih ini yang kita akan masukkan angka 1 lebih kecil
dari variabel angka 2. Balas tanda petik, enter. Selanjutnya langsung saja kita akan menampilkan hasil FI dan 10 lebih kecil dari 20. Oke, sudah cocok ya. 10 lebih kecil dari 20. Lanjut, if kurung siku variabel angka 2, angka 1 not equals variabel angka 2. Balas kurung siku, enter. Then echo variabel angka 1 tidak sama dengan variabel angka 2. Balas tanda petik, enter. Dan untuk menampilkan hasilnya kita ketikkan FI. Dan hasilnya adalah 10 tidak sama dengan 20. Di sini sudah cocok ya, 10 tidak sama dengan 20. Oke, tugas 2 operator relasional sudah selesai. Kita akan masuk ke tugas ketiga, yaitu conditional statement atau if else. Seperti biasa saya clear. Oke, tugas ketiga itu buat script bash yang menentukan apakah suatu angka yang dimasukkan pengguna adalah ganjil atau genap dengan menggunakan perintah if else. Contoh output yang diharapkannya itu nanti yaitu ini. Angka 7 adalah angka ganjil. Jadi kita akan masukkan nanti angka 7-nya. Seperti biasa, tanda pagar, tanda seru /bin/bash. Enter, masukkan angka. Kita langsung saja menggunakan angka karena nilainya cuma 1. Angka sama dengan 7. Enter, ketikkan if kurung siku variabel double dalam kurung angka spasi persen 2 balas double kurung enter equals 0. Balas kurung siku, enter, ketikkan then, enter. Echo tanda petik angka variabel angka adalah angka genap. Balas tanda petik, enter. Elif dikurung siku variabel double dalam kurung angka persen elif kurung siku variabel dalam double kurung angka persen 2 double dalam kurung ketikkan not equals 0. Enter, ketikkan then, enter. Echo angka variabel angka adalah angka ganjil. Balas tanda petik, enter. Else, enter. Echo tanda petik tidak ada pun
kondisi yang memenuhi. Balas tanda petik, enter, dan untuk mengambilkan hasil ketik FI, dan hasilnya adalah angka 7 adalah angka ganjil. Oke, di sini sudah cocok, angka 7 adalah angka ganjil. Selanjutnya kita masuk ke tugas keempat, yaitu conditional statement case usage. Buat script bash yang meminta pengguna memasukkan nama hari dalam bahasa Indonesia, misalnya Senin, Selasa, Rabu, lalu memberikan respon berdasarkan hari yang dimasukkan menggunakan case usage. Contoh output yang diharapkan nanti adalah hari Senin adalah awal minggu. Semangat. Oke, seperti biasa kita clear. Nah, tanda pagar, tanda seru /bin /bash, enter, masukkan echo tanda petik, masukkan nama hari, titik 2, balas tanda petik, enter, dan sudah muncul masukkan nama harinya. Selanjutnya red hari, enter, masukkan nama harinya itu adalah Senin. Oke, masukkan Senin, enter, kemudian masuk case tanda petik variabel hari, balas tanda petik, ketik in, kemudian masukkan langsung Senin, balas kurung, enter, echo tanda petik hari Senin adalah awal minggu. Semangat. Balas tanda petik, enter, kemudian titik koma 2 kali. Selanjutnya masukkan Selasa, enter, echo hari Selasa adalah hari kedua, koma, tetap fokus dan ceria. Balas tanda petik, enter, titik koma 2 kali, enter, dan terakhir itu Rabu. Balas, enter, echo tanda petik hari Rabu, koma, pertengahan minggu, dan terus, dan balas tanda petik, enter, titik koma 2 kali, enter, selanjutnya bintang garu, enter, echo hari yang kamu masukkan tidak ada, enter, titik koma 2 kali, kemudian ESAC, dan hasilnya adalah hari Senin adalah awal minggu. Semangat. Kenapa? Masih sama seperti yang tadi, bakso contohnya. Kenapa hari Senin adalah awal minggu? Semangat muncul. Kenapa tidak hari Selasa atau Rabu? Karena pada di sini red hari kita hanya masukkan Senin. Coba kita ganti di sini contohnya Selasa, berarti nanti outputnya itu adalah hari Selasa adalah hari kedua, tetap fokus dan ceria. Jadi red hari ini tergantung nama yang kita masukkan. Contohnya Senin, berarti hasilnya nanti seperti ini. Selasa dan
hasilnya nanti adalah ini outputnya dan seterusnya. Baik, modul 7 telah selesai kita bahas dari percobaan 1, 2, 3 dan juga telah menyelesaikan tugas 1, 2, 3 dan 4. Selanjutnya kita melangkah ke modul yang kedua, yaitu modul 8, loop atau perulangan. Percobaan 1, while loop. While loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali selama suatu kondisi terpenuhi. While digunakan jika kita ingin memanipulasi suatu variabel secara berulang-ulang. Langsung saja kita masukkan ke perintahnya. Kita ketikkan pagar tanda seru /bin /bus. Enter, masukkan A sama dengan 0. Enter, while kurung siku variabel A less than 10, atau cara bacanya ketika variabel A lebih kecil dari 10. Balas kurung siku, enter, ketikkan do, enter, masukkan echo variabel A, enter, masukkan A sama dengan variabel double dalam kurung A ditambah 2, balas double kurung, enter, dan kita done. Dan hasilnya itu adalah 0, 2, 4, 6, 8. Jadi 0 ini adalah ini tadi dari variabel A. Dia akan mencetak sampai lebih kecil dari 20. Jadi dia akan menambahkan 22. Jadi 0, 1, 2 jadi langsung 2. 2 tambah 2 4, 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8. Jadi kenapa 10-nya tidak ada? Karena dia ini nanti less than ini adalah lebih kecil dari 10. Jadi hasilnya sampai 8 saja. Baik, percobaan 2 yaitu for loop. Percobaan 2, for loop. For loop digunakan untuk menggunakan serangkaian perintah untuk setiap item pada daftar. Perintahnya tanda pagar tanda seru bin /bus, ikan for num in 1 2 3 4 5, enter, do, enter, echo variabel no, enter, dan kita hasilkan. Kita lihat hasilnya adalah 1 2 3 4 5. Oke, sudah cocok. Bagaimana jika perintahnya itu string? Kita coba, saya contohnya di sini nama-nama e-sport. Itu for str atau string in, yang petik rrq hoshi alter go liquid bigetron dan evos. Oke, kita enter, kemudian do echo variabel str atau string dan hasilnya adalah rrq hoshi alter ego liquid bigetron dan evos. Selain itu bisa juga perintahnya ditulis seperti ini. Langsung saja for
double dalam kurung 6 sama dengan 1 titik koma 6 lebih kecil sama dengan 5 titik koma 6 sama dengan 6 ditambah 1 double dalam kurung enter, kemudian sama do echo variabel 6, kemudian enter, dan hasilnya adalah sama saja 1, 2, 3, 4, 5. Perbedaan perintahnya, perbedaan 1 itu menggunakan daftar nilai, dan sedangkan perintah 2 itu menggunakan perulangan pakai rumus yang ini. Baik, percobaan 2 selesai. Kita masuk ke percobaan 3. Sebelumnya kita clear. Percobaan 3, until loop. Berbeda dengan while. Until loop digunakan untuk mengeksekusi serangkaian perintah berulang kali sampai suatu kondisi terpenuhi. Langsung saja kita masukkan ke perintahnya. Tanda pagar, tanda seru, /bin /bus. Dan masukkan A sama dengan 0. Enter. Until. Ketir kurung siku ulang until dalam kurung siku tidak atau selama variabel a less than atau tidak lebih kecil dari 10. Balas kurung siku enter, masukkan do echo variabel a enter, a sama dengan variabel double dalam kurung a ditambah 2 balas double kurung enter, kemudian done, dan hasilnya itu 0, 2, 4, 6, dan 8. Oke, kita masuk ke perintah yang keempat, yaitu select lab. Select lab digunakan ketika kita ingin membuat sebuah program dengan beberapa daftar pilihan yang bisa dipilih oleh user, misalnya daftar menu. Oke, langsung saja kita masuk ke perintahnya. Tanda seru pagar tanda seru /bin /bus. Enter, masukkan select minuman in, teh, kopi, air, jus, susu, semua enggak ada. Enter, ketikkan do, langsung case variabel minuman in, enter, t garis tegak kopi, air, semua. Enter, kan echo, kan maaf, habis. Enter, titik koma 2 kali, kan jus,
garis tegak susu balas dalam kurung enter Eko tersedia balas tanda petik enter titik koma 2 kali, dotnya nggak ada, enter break enter titik koma 2 kali, bintang double balas kurung Eko tidak ada menu, tidak ada di daftar menu, balas tanda petik enter titik koma 2 kali, ESAC enter dan nah hasilnya itu ada 1 kopi 2 kopi, maaf di sini salah tulis, harusnya kopi, air, jus, susu semua gak ada. Kita contohnya masukkan apa ya, 1 dan hasilnya itu adalah maaf habis. Jadi ini teh, kopi, air, susu, hasilnya itu adalah maaf habis. Jika kita ketikkan 4 itu tersedia karena jus dan susu itu tampilannya nanti hasilnya itu tersedia. Dan untuk kita keluar bagaimana, kita ketikkan angka 7 untuk break atau keluar, ketikkan 7 dan kita sudah keluar. Oke, percobaan 4 sudah selesai. Kita masuk ke percobaan 5. Kita clear terlebih dahulu, yaitu percobaan 5 nesting loops. Semua jenis loop di atas mendukung konsep nesting. Artinya kita dapat menempatkan satu loop ke dalam loop lain, baik loop yang sejenis maupun berbeda jenis. Oke, kita masukkan ke perintahnya. Pagar tanda seru /bin/bus enter. Kita ketikkan A sama dengan 0 enter, while atau ketika dalam kurung tanda petik variabel A less than atau lebih kecil dari 10. Tanda balas kurung siku enter, ketikkan do enter, B sama dengan tanda petik variabel A balas tanda petik enter, ketika atau while dalam kurung siku tanda petik variabel variabel B balas tanda petik greater than atau greater than lebih besar dari 0 enter, do enter, echo min n titik koma tanda petik variabel B balas tanda petik enter, B sama dengan backtick xpr variabel B kurang 1 backtick enter, tekan down enter, A sama dengan backtick xpr variabel A ditambah 1
backtick, enter, ketikkan dan hasilnya akan seperti ini, menyamping ke sana. Nah, ada juga caranya jika kita ingin mengurutkan dari atas ke bawah. Kita ketikkan enter, kemudian B sama dengan 0, enter, while atau ketika dalam kurung siku variabel B less than, lebih kecil dari 10, balas kurung siku, enter, do sama enter, C sama dengan variabel B, C sama dengan variabel B, enter, while atau ketika kurung siku variabel C, balas tanda petik, enter, greater than or equals 0, balas enter, ketikkan do, enter, echo tanda petik variabel C, balas tanda petik, enter, C sama dengan backtick XPR variabel C dikurang 1 backtick, enter, dan enter, echo, enter, B sama dengan backtick XPR variabel B ditambah 1 backtick, enter, dan hasilnya sudah berhasil. Baik, percobaan 1, 2, 3, 4, dan 5 dari modul 8 telah selesai kita lakukan dan outputnya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan masuk ke tugas laporan praktikum. Tugas 1, while loop. Tuliskan perintah agar output kodenya seperti berikut. Jadi perintah yang kita ketikkan nanti harus hasilnya outputnya itu seperti ini. 1, 3, 4, 1, 3, 5, 7, 19, 11, 13, 15, 17, dan 19. Oke, kita ketikkan pagar tanda seru /bin /bus, enter, A sama dengan 1, enter, while kurung siku variabel A, balas tanda petik, spasi, less than or equals 19, balas kurung siku, enter, do, enter, echo tanda petik variabel A, enter, A sama dengan variabel double dalam kurung A ditambah 2, balas dalam double kurung, enter, dan kita ketikkan dan hasilnya adalah 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Oke, output nya sudah berhasil. Kenapa outputnya seperti ini? Karena loop dimulai dengan angka bernilai 1 ini. Setiap putaran A mencetak nilai angka lalu menghilangkan 2 ke angka atau A, variabel A. Loop terus berjalan sampai A melebihi 19.
Oke, tugas 1 while loop sudah selesai. Kita masuk ke tugas 2 for loop. Kita clear terlebih dahulu. For loop yaitu tuliskan perintah agar output kodenya seperti berikut: Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Oke, kita ketikkan pagar tanda seru /bin/bash. Enter. For bool in Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Enter, ketikkan do enter echo variable bool. Dan ketikkan dan hasilnya outputnya adalah Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Jadi sudah berhasil ya outputnya dari tugas 2 for loop. Kenapa? Karena loop mencetak setiap kata dari Januari sampai Juni satu per baris, karena secara otomatis mengambil setiap kata setelah the end dan menampilkannya. Oke, tugas 2 for loop telah selesai. Kita masuk ke tugas 3 until loop. Tuliskan perintah agar output kodenya seperti berikut: 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Oke, seperti biasa saya clear. Jangan tanya kenapa saya clear, karena supaya rapi. Tanda pagar tanda seru /bin/bash. Enter. Ketikkan A sama dengan 0, enter, until kurung siku variabel A balas tanda petik greater than 50, balas kurung siku, enter, do echo tanda petik variabel A balas tanda petik, enter, A sama dengan variabel double dalam kurung A ditambah 5, balas double kurung, enter, dan hasilnya adalah 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Kenapa? Karena loop until mencetak angka atau A dan menambahkannya sebanyak 5 kali berkelanjutan sampai A lebih besar dari 50. Jadi 0 ini tadi ada di sini dari variabel A. Selanjutnya dia akan mencetak dari angka 5 sampai ini 50. Jadi dari 0 itu dia akan mencetak 5, 5, 5. Jadi 5 ditambah 10, 5 tambah 5 itu 10, 10 tambah 5, 15, dan seterusnya sampai akhirnya itu adalah 50. Oke, tugas 3 until loop selesai. Kita clear. Baik, selanjutnya kita masuk ke tugas 4 yaitu select lab. Tuliskan perintah agar output kodenya seperti berikut: 1 apel, 2 mangga, 3 pisang, 4 keluar. Jadi nanti kita akan masukkan angka 2 yang berisikan kamu memilih mangga dan 4 adalah untuk keluar. Oke, seperti biasa tanda pagar tanda seru /bin/bash. Ketikkan select buah in apel, mangga, pisang, keluar. Enter, kita masukkan do, enter case variabel buah in, enter apel garis tegak dan pisang.
Kenapa hanya apel dan pisang saya taruh ki? Karena mangga ini nanti kita akan buat tersendiri. Untuk nilainya nanti kamu memilih mangga. Dan keluar juga saya tidak taruh ki karena ini untuk nanti kita keluar. Enter, masukkan Eko, Anda petik buah yang kamu pilih sudah habis. Balas tanda petik, enter, titik koma 2 kali. Nah, di sini kita baru masukkan mangga. Enter, ketikkan Eko. Kemudian kamu memilih mangga. Enter, titik koma 2 kali. Enter, kemudian masukkan keluar. Enter, break. Enter, titik koma 2 kali. Enter, kemudian bintang bagi Eko. Tidak ada buah yang dipilih. Balas tanda petik, enter, titik koma 2 kali, ESAC, enter, kemudian ketik-ketikan dan hasil outputnya sudah sama ya. Ini apel, mangga, pisang dan keluar sudah cocok. Dan di sini kita akan masukkan buah. Dan hasil outputnya adalah kamu memilih mangga. Karena di sini tadi kita hanya ketikkan mangga di sini dan ekonya itu kamu memilih mangga. Jadi otomatis di sini akan tampilannya kamu memilih mangga. Nah, contohnya kita akan melihat di sini buah yang kamu pilih sudah habis. Bagaimana? Kita tinggal masukkan itu namanya apel dan pisang. Dan apel dan pisang ini ada di berapa? 1 dan 3. Contohnya kita masukkan 1. Nah, hasilnya itu adalah buah yang kamu pilih sudah habis. Oke, sudah cocok. Dan jika kita keluar, kita ketikkan nomor 4. Enter. Oke, sudah keluar dan berhasil. Tugas 4 select slab sudah berhasil. Dan terakhir tugas 5 nested lab. Tuliskan perintah agar output kodenya seperti berikut. Oke, outputnya nanti setelah kita jalankan perintahnya akan seperti ini. Seperti biasa, set clear, tanda pagar, tanda seru, /bin /bus, enter, kita ketikkan A sama dengan 1, enter, while atau ketika dalam kurung siku variabel variabel A, balas tanda petik less than or equals 5, balas tanda kurung siku, bahkan loop 1, enter, can do, enter, B sama dengan 1, enter, while dalam kurung siku variabel B, balas kurung siku, tanda petik maksudnya, less than or equals variabel A, loop 2, kemudian ketikkan echo edu, baru echo min and variabel tanda petik variabel B
balas tanda petik, enter. B sama dengan variabel double dalam kurung B ditambah 1. Jadi balas double kurung, enter, kemudian ketikkan dan echo ter A sama dengan variabel double dalam kurung A ditambah 1, balas double kurung, enter, dan kita ketikkan dan outputnya itu adalah 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi outputnya sudah benar, sudah cocok dengan di sini, dengan di soal. Kenapa? Karena loop A menentukan jumlah angka di setiap baris dan loop B loop dalam B mencetak angka 1 hingga nilai A. Setiap baris mencetak angka yang lebih banyak. Baik, kita telah membahas dan menyelesaikan modul 7 yaitu operator aritmatika dan relasional, dan modul 8 loop atau perulangan. Kita telah mengerjakan semua percobaannya dan juga mengerjakan tugas-tugas dari setiap modul. Mungkin selama pembuatan video ini saya ada kesalahan pengetikan perintah dan juga salah pengucapan perintahnya. Untuk itu saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan terima kasih sudah menonton.